Sebelum kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena kami boleh berkumpul kembali di tempat di mana kami mengadakan renungan ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan semua itu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kalau sebentar Tuhan anak-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau yang meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap kami ya Tuhan. Biarlah anak-Mu boleh berkata-kata hanya yang kudus, yang berkenan dan yang benar yang daripada-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom teman-teman yang terkasih, sahabat-sahabat Civitas Hospitalia Rumah Sakit Panti Rasa Dr. Cipto. Pada pagi hari ini 11 November 2020 saya akan menyampaikan renungan kebenaran akan firman Tuhan dengan tema hati nurani yang hormat kepada Allah. Maaf, ini disampaikan secara rekaman karena ada sedikit kesulitan teknis, saya tidak bisa menaiki tangga. Bagaimana kita memiliki hati nurani yang hormat kepada Allah? Ada baiknya kita baca dari Amsal 15 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Takut akan Allah adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi untuk memiliki hati nurani yang hormat kepada Allah adalah kita harus punya rasa takut akan Allah. Dan rasa takut akan Allah ini dihasilkan melalui didikan. Ketika kita dididik untuk menjadi takut akan Allah, kita akan mendatangkan hikmat dan kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Dan pribadi yang rendah hati akan selalu dihormati. Apakah kita diajar untuk mengenal kebenaran firman Tuhan? Tentu saja untuk rekan-rekan dan saya yang terlahir sebagai anak Tuhan dari orang tua, kita masih kecil dibawa oleh orang tua kita untuk ke gereja, ke sekolah minggu. Mungkin diajar menyanyi, kikok badannya besar, happy ya. Tapi dari sana sebetulnya esensinya adalah orang tua kita meletakkan dasar, mendidik kita supaya kita mengenal Tuhan Yesus. Ketika lebih besar, kita akan mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan masuk ke dalam didikannya Tuhan. Dari Maleakhi 3 ayat 16, kita dapat mengetahui beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi di sini dikatakan sampai sebuah kitab peringatan ditulis di hadapan Tuhan. Ketika sesama anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan ini berbicara, apakah isi obrolan kita sehari-hari sudah mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh hormat, sungguh mengasihi Dia? Apakah konten dari media sosial kita, kan sekarang percakapan bukan selalu melalui obrolan secara lisan atau verbal, bisa melalui media sosial. Apakah media sosial kita sudah menggambarkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan? Galau boleh, tapi jangan menuliskan sebuah pernyataan yang ketika dibaca oleh orang lain dapat menjadi batu sandungan atau melemahkan iman sahabat-sahabat kita. Amsal 9 ayat 10 mengatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Jika kita ingin hidup sebagai orang yang berhikmat, maka dasar dari hikmat itu untuk mendekati atau dicurahkan dalam kehidupan kita adalah takut akan Tuhan. Dan semakin hari, semakin kita takut akan Tuhan, semakin mendekat dengan pribadinya, kita akan semakin mengenal siapakah Tuhan itu. Dan ketika pengenalan kita akan Tuhan sampai pada titik Tuhan memberikan kita pengertian-pengertian
bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus mendidik anak kita, bagaimana kita harus mengembangkan relasi dengan sesama kita, maka semua itu akan diberikan kepada Tuhan sehingga hidup kita menjadi buku kesaksian yang terbuka untuk orang lain. Bagaimana sebagai anaknya kita harus bersikap? Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya kamu menjadi bijak di masa depan. Dengarkan semua nasihat, terutama dari kawan-kawan kita seiman. Bahkan mungkin bisa dari anak kita, dari anak yang lebih kecil. Mungkin kita bisa mendengarkan nasihat, mungkin bisa mendengarkan nasihat dari orang tua, dari teman, dari kolega. Bahkan kalau saya sebagai seorang dokter, bisa nasihat itu disampaikan oleh pasien-pasien saya yang begitu mengasihi saya, supaya apa? Kita di masa yang akan datang, hidup kita jauh lebih baik daripada hari ini, lebih bijak menyikapi segala sesuatu, lebih bisa menerima apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Amsal 14 ayat 16 mengatakan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Di sini firman Tuhan ini berbicara tentang bahwa orang yang bijak itu dia berhati-hati dalam setiap perkataannya, tindak tanduknya, pengambilan keputusannya. Artinya orang bijak itu lebih mampu mengendalikan diri dan menahan diri, termasuk menahan emosinya. Kita sama-sama masih harus belajar. Saya pribadi juga sangat banyak belajar dari yang namanya didikan Tuhan. Karena secara pribadi saya tipikal adalah orang yang cenderung emosian, cenderung mudah marah. Karena memang didikan saya dari kecil adalah saya dididik secara keras oleh kedua orang tua saya. Ayat penutup kita ambil dari Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Tuhan bukan hanya akan memberikan ketentraman. Ketentraman ini sangat diimpikan sebenarnya oleh semua manusia, karena uang tidak dapat memberikan ketentraman, harta benda tidak dapat memberikan ketentraman, pasangan hidup tidak dapat memberikan ketentraman, orang tua, anak, semuanya tidak dapat memberikan ketentraman. Yang dapat memberikan ketentraman adalah damai sejahtera yang daripada Allah saja. Mungkin kita tidak punya cukup harta, mungkin kita juga tidak punya cukup waktu untuk bertemu dengan sanak saudara ataupun anak-anak kita. Tetapi ketika kita sama-sama menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, maka semuanya itu akan diikat Tuhan dengan tali kasih-Nya. Bukan hanya diikat dengan tali kasih-Nya satu dengan yang lain, bahkan kita akan mengalami yang namanya perlindungan, full protection dari Tuhan. Itu bukankah yang hari-hari terakhir ini sangat kita perlukan? Kita perlu Tuhan memproteksi kita secara apa? Finansial, memproteksi kita dari wabah pandemi yang ada saat ini, memproteksi bukan hanya diri kita yang bekerja di rumah sakit ini, tetapi juga semua keluarga kita, keluarga yang di rumah, sanak famili, semuanya. Bagaimana kita mendapatkan proteksi itu? Dengan berdoa, dengan mendekat kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberikan jalan-jalannya. Tuhan akan membukakan segala jalan-jalan yang selama ini kita sangka pintu itu tertutup. Disinilah justru kedekatan kita, rasa takut kita kepada Tuhan itu diuji. Dan ini masa-masa pandemi ini adalah masa ujian untuk iman kita. Apakah kita tetap berpegang kepada Tuhan ketika kita tahu di depan kita tidak ada jalan, ketika tahu di depan kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua dengan pelayanan kita masing-masing hari ini. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kebenaran yang menyatakan bahwa alangkah indahnya hidup bersama Tuhan dan alangkah indahnya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kita akan menutup renungan pagi hari ini dengan
Panjatkan doa-doa dan syafaat kita ke hadapannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah ditaburkan. Terangkan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati seluruh sekitar hospital yang Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto, berkati jajaran direksi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan rumah sakit ini sungguh ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan pelayanan Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Berkati kami, berkati seluruh pasien dan keluarganya yang mendapatkan pelayanan Tuhan di Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto ini. Tutup bungkus kami semua Tuhan, proteksi kami dan kuasa dalam-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami serahkan diri kami dan rumah sakit ini hanya ke dalam tangan